membahas tentang menu CRM, dan di sebelah kiri saya. Perkenalkan, nama saya Rizky Anggraini Siregar dengan NPM 21120077. Di sini saya akan membahas menu persediaan. Dan di sebelah Rizky, Saya Julia Diani Lubis, NPM 21120006, yang akan membahas tentang menu manufacturing. dan di sebelah kanan Saya Siri Lusili Solawat dengan NPM 21120004 dengan pembahasan pos dengan urut. Baiklah, yang pertama di sini saya akan menjelaskan menu pembelian. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu pembelian. Pembelian merupakan suatu proses antara pembeli dan penjual yang berupa barang atau jasa yang dibeli dari pihak lain, yang imbalannya biasanya berupa uang. Dengan adanya transaksi pembelian, maka pembeli dapat mendapatkan barang yang diinginkan. Sebelum melakukan pembelian, sebaiknya calon pembeli harus mengetahui informasi mengenai produk yang akan dibeli, kualitas harga yang tepat, dan tentunya efisiensi dari produk tersebut. Pembeli tidak hanya melibatkan tindakan membeli, tetapi juga terkait evaluasi, perancangan, dan juga pengolahan. Ini merupakan menu-menu yang ada di aplikasi Odoo. Yang pertama, kita akan membahas menu pembelian. Pertama, kita harus mengaktifkan menu pembelian. Kita ketik pembelian. Di sini sudah aktif karena terlebih dahulu saya aktifkan untuk mempersingkat waktu. Lalu kita masuk ke menu pembeliannya dan membuat produk yang akan kita beli. Di sini produk baru, dan kita buat contohnya lemari 3 pintu. Karena kita akan melakukan pembelian, maka option dapat dijual kita matikan, dan tipe produk kita ubah menjadi produk storable dengan harga 500.000 dan dengan modal 400.000. Dan dengan kode LM1, dan kita simpan secara manual. Karena kode LM sudah tersedia, maka kita ubah menjadi CA1, lalu kita simpan secara manual. Lalu kita lihat apakah produk yang tadi kita buat ada. Kita ketik saja lemari 3 pintu. Di sini sudah tertera lemari 3 pintu dengan harga 500.000 dan unit di tangan masih 0. Selanjutnya kita akan membuat pemasok baru. Saya di sini akan memilih individu, contohnya Siti, yang alamatnya di Amplas, Kota Jakarta. Di sini kita memilih negara Indonesia dengan jabatan HRD, dengan nomor telepon 88976 dan emailnya siti2@gmail.com. Kita pilih ibu dengan manual.
melakukan permintaan penawaran maksud saya dengan Ibu Siti. Dan kita menambahkan produknya yang tadi, lemari 3 pintu dengan deadline-nya hari Kamis tanggal 11 dan kedatangannya hari Kamis tanggal 11 juga, tetapi pukul 16 kita terapkan dengan jumlah kuantitasnya ada 20. Kalau kita kirim sebagai email kepada Ibu Siti, kita menunggu terlebih dahulu. Lalu di sini kita kirim, lalu kita konfirmasi order dan menerima produk. Dan memvalidasinya. Setelah itu kita ke menu penagihan. Di sini kita membuat e-fakturnya terlebih dahulu. Kita buat baru dan kita simpan. Saya akan membuat e-fakturnya sampai dengan e-faktur 26. Pembelian lagi, order, permintaan penawaran, di sini ada Ibu Siti, kita buat tagihan. Kita konfirmasi, maaf kita harus mengisi tanggal tagihan, lalu kita konfirmasi dan daftarkan pembayaran. Saya memilih metode pembayaran dengan bank dan credit payment. Dan di sini setelah lunas, ya bisa dilihat lunas. Dan kita lihat produknya apakah bertambah atau tidak. Ya, di sini ada lemari 3 pintu dengan harga 500.000 dan di tangan sudah 20 unit. Selanjutnya kita kembali ke produk. Di sini sudah ada macam-macam
Selanjutnya saya akan membahas tentang menu CRM, di mana menu CRM ini mempunyai pengertian yaitu suatu hubungan pelanggan atau merupakan suatu strategi pemasaran yang saat ini sangat banyak dilakukan oleh perusahaan yang menginginkan pelanggan untuk memakai jasa mereka. Jadi CRM ini juga termasuk hubungan pelanggan, di mana sebagian pelaku usaha ini mungkin sudah tidak asing lagi dengan kata istilah CRM ini, karena CRM ini merupakan bagian dari strategi mengelola hubungan pelanggan yang lebih efisien. Lalu di sini ada tujuan CRM. Yang pertama itu untuk meningkatkan conversion rate atau prospek. Yang kedua, memunculkan brand loyalty pada pelanggan. Yang ketiga, proses kerja atau workflow lebih efisien. Dan yang keempat itu memaksimalkan nilai pelanggan dalam jangka panjang. Dan tujuan CRM ini juga termasuk untuk meningkatkan layanan pelanggan, lalu dia meningkatkan kepuasan pelanggan juga, dan memaksimalkan nilai pelanggan dalam jangka panjang. Nah, selanjutnya masuk pada penjelasan aplikasi CRM. Banyak sekali aplikasi CRM yang bisa dijadikan pertimbangan untuk perusahaan, antara lain itu Sugar CRM, yang kedua Odoo, dan yang ketiga Cooper CRM. Nah, untuk penjelasan ini saya menggunakan aplikasi Odoo sebagai penjelasan mengenai CRM. Nah, selanjutnya di sini saya akan mempraktekkan cara menggunakan menu CRM pada aplikasi Odoo. Yang pertama, kalian itu harus login terlebih dahulu. Kebetulan di sini saya sudah mempunyai akun Odoo. Lalu kalian aktifkan CRM ini. Nah, di sini CRM saya sudah aktif. Lalu kalian masuk ke bagian kontak untuk mempermudah kita. Nah, di sini saya akan ditujukan untuk membuat nama lengkap. Contoh ini nama lengkap perusahaan saja, yaitu Sentral Utama yang berada di Jalan Kolonel Sugiono nomor 18 DEF. Di sini buat kotanya kota Medan, negaranya ini Indonesia. Nah, kode pos ini isi aja sih sesuai dengan kode pos kalian. Lalu di sini masukkan nomor teleponnya, yaitu 081396786480. Lalu emailnya Sentral 13@yahoo.com. Nah, di sini bahasanya kita menggunakan bahasa Indonesia. Lalu kita tambahkan. Nah, di sini emailnya yang tadi itu diisi Sentral 13@yahoo.com. Nomor teleponnya sesuai yang kontak kita isi tadi, 081396786480. Nah, di sini kita simpan dan tutup, lalu kita save. Lalu di sini kita masuk ke aplikasi penjualan. Kita klik produk di sini. Produk. Nah, lalu kita buat baru nama produk barunya. Contohnya di sini kita akan menjual baju tidur 1 set. Nah, di sini kita buat harga jualnya itu 200.000 dengan pajak pelanggannya 11%. Ini bisa kalian ubah menjadi 10%.
Oke, lalu ini kategori produknya itu kode produknya, misalnya baju tidur. Lalu barcode ini jika kalian mau isi juga nggak apa-apa. Di sini saya tidak mengisi barcode-nya. Lalu setelah itu kita save. Di sini kita lihat produk. Nih, sudah masuk baju tidur 1 set. Lalu kita masuk ke klik order baru. Nah, di sini kita mencari pelanggan yang sudah kita buat tadi, yaitu sentral utama. Nah, di sini langsung tertera alamatnya itu. Lalu kita buat di sini tambahkan produk. Tambahkan produknya itu kalian mau sebanyak apa, tapi tambahkan dulu. Tadi kita mau beli baju tidur 1 set. Ini kuantitasnya itu sebanyak berapa yang mau dibeli, misalnya 50. Dengan harga satuannya itu 200.000. Lalu kita klik konfirmasi. Lalu di sini kita konfirmasi. Oke. Nah, di sini sudah tertera harganya, yaitu 10 juta. Lalu ini 10 juta. Lalu di sini kita klik buat faktur. Di sini buat faktur. Lalu kita buat pembayarannya itu jumlah tetap. Jumlahnya tadi ini tadi yang 10 juta. Lalu kita buat faktur. Nah, di sini sudah tertera ya 10 juta. Kita konfirmasi. Nih. Di sini sudah ada faktur pelanggan. Lalu di sini kita buat daftarkan pembayaran. Setelah kita sudah membuat faktur, kita daftarkan pembayarannya. Di sini kita jurnal ini maksudnya kalian bisa bayarnya transfer, cash atau gimana. Di sini saya buat cash aja. Lalu kita create payment. Lalu tertera di sini lunas. Ya, sudah. Lalu kita masuk ke menu CRM. Di sini menu CRM, lalu kita klik baru. Di sini kita buat organisasi kontaknya tadi itu apa, yaitu sentral utama. Nah, di sini kita buat perkiraan omsetnya itu 10 juta ya. Lalu klik bintang 3 dan tambahkan. Nih, jadi di sini berhasil untuk sentral utama itu mendapatkan bintang 3. Sekianlah hasil pembahasan dari saya mengenai aplikasi Odoo tentang menu CRM. Saya ucapkan terima kasih. Baik, saya akan lanjut menjelaskan bagian dari POS Odoo yang versi 17. POS Odoo merupakan atau dikenal dengan singkatan dari Point of Sales, yang dimana dilengkapi dengan fitur gambar umum, pembayaran, manajemen toko, pengelolaan restoran, loyalitas pelanggan, dan produk. Tampilan dari POS Odoo yang versi 17 dengan fitur-fiturnya, dimana pada POS order ada pun bagian-bagian dari atau fitur-fitur dari POS order ini: respon, order, produk, laporan, dan konfigurasi, yang dimana di bagian ini memiliki
pembelian dalam pengorderan barang seperti order untuk fitur seperti sesi produk, juga ada kompo-kompo produknya, laporan, ada laporan dari order, titik penjualan, dan laporan sesi. Ada di konfigurasi itu ada pengaturan metode pembayaran, koin atau kertas, pos produk, dan kategori produk pos lainnya. Di pos ini kita bisa tahu penjualan, cost of sale, tentunya kita yang buat yang baru, yang kita hasil dari produk yang kita buat nantinya. Sekian dari perkenalan kelompok kami. Selanjutnya menu pertama akan dibahas oleh Julia Indrian Lubis tentang menu manufacturing. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum.